Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan bahwa di hari Senin nanti akan ada kebab atau kelas belajar bersama yang akan diampu oleh Dr. Yongki Karman, seorang pakar perjanjian lama dan dosen di STFT Jakarta. Dengan topik yang akan dibahas yaitu politik dalam perspektif perjanjian lama. Jadi sahabat boleh bergabung nanti, tidak dipungut biaya. Juga pekan depan, Keju akan tetap diajar oleh Dr. Amos Winarto. Jangan lupa untuk hadir juga bagi para sahabat yang sudah mendaftar. Dan sekarang saya akan mencoba menyapa sahabat yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan ya. Sebelum saya ke Pak Goris Lewoleba, ada di room chat sudah ada Dr. Hari ya, ke Pak Dr. Hari Nugroho yang ada di Semarang. Mungkin Dr. Hari ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung supaya lebih hidup begitu, supaya lebih live. Silakan Dr. Hari. Ya, mungkin Minci bisa membantu unmute ya. Silakan, Dok. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, saya baru selesai ngajar tadi, jadi agak terlambat. Salam hormat Pak Pendeta Amos. Saya jemaatnya di GKT 3 Malang. Ya, jadi saya dari Malang, jadi bukan di Semarang, tapi ngajar memang di Semarang. Nah, ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah tentang etika normatif pribadi dengan etika normatif tindakan. Nah, apakah etika normatif pribadi itu sama dengan yang dinamakan dengan virtue etik? Kalau di dalam kami di dunia kedokteran itu ada virtue etik. Sebelum ada deontologi itu ada virtue etik. Jadi kalau deontologi kan etika oleh karena kewajiban. Tetapi virtue etik itu lebih menjawab what should I be? Kalau etika kewajiban, dan kalau di kami kan ada namanya kode etik kedokteran. Nah, itu etika kewajiban, itu what should I do? Gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu sudah tahu bagaimana dia menjadi seorang yang baik, apakah bisa dikatakan otomatis maka tindakannya itu menjadi tindakan yang baik? Jadi tidak perlu menjawab what should I do, tidak perlu lagi belajar tentang etika normatif tindakan, asalkan dia etika normatif pribadinya sudah baik, apakah secara otomatis akan menjadi etika tindakannya baik? Mungkin itu. Nah, yang kedua adalah tadi tentang etika situasi berdasarkan cinta. Nah, saya pernah membaca bukunya Agustinus yang dia menjelaskan tentang ordo amoris. Jadi cinta kepada benda mati, terus di atasnya menjadi cinta kepada manusia, dan yang paling tinggi adalah cinta kepada Tuhan. Nah, ini saya ingat Matius berapa ya yang mohon maaf saya lupa. Yang menyatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, terima kasih. Nah, sama Pak. Itu menjadi satu dasar dari satu tindakan yang setelahnya, kalau kita cinta pada Tuhan, ya sudah, berarti kan tindakan kita beres. Nah, kalau cinta kepada Tuhan itu kan bukan sesuatu yang relatif ya sifatnya ya. Itu kan sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diperbandingkan. Nah, mungkin apakah sama atau berbeda yang dimaksud dengan etika situasi tadi? Mungkin itu. Terima kasih Pak Amos, terima kasih Pak Michael dan senior-senior. Silakan Pak Amos. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya Pak Hari. Ya, kalau yang pertama tadi, jadi seperti yang saya katakan, jadi itu bicara soal yang dua sisi ya. Etika normatif itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah bicara soal deontologi tadi, itu tindakan atau kewajiban ya, bicara soal apa yang harus saya lakukan ya. Dan yang kedua itu bicara soal kepribadian atau karakter ya, bicara soal kebajikan ya atau virtue ya.
bahasa Inggrisnya virtue, bahasa Inggrisnya kebajikan kan virtue. Jadi memang itu. Jadi memang ini saya katakan dua sisi. Kenapa? Karena memang ini seperti apa? Seperti mata uang ya. Itu kan dua koin yang tidak bisa dipisah memang. Ya. Jadi kenapa virtue etik itu dikembangkan juga? Karena tadi punya asumsi itu tadi bahwa kalau memang saya ini orangnya jujur, ya karakter saya memang jujur, ya memang saya pasti akan berlaku jujur. Itu kan asumsinya. Dan memang itu tidak salah memang. Hanya saja mungkin yang makanya saya tidak bahas ini apa virtue ethics secara khusus. Karena apa? Karena memang itu menjadi dunia sendiri ya. Namanya keilmuan kan bisa dispesialisasi, dikembangkan, tidak apa-apa. Tapi kenapa saya karena ini menjadi satu koin mata uang dua sisi ini? Karena kalau kita nantinya bicara soal virtue ethics sendiri, salah satu nanti referensi yang dipakai itu ada Aristoteles nantinya. Ya, bicara soal dia nulis tentang Nicomachean Ethics ya, etika Nicomacheia itu kebahagiaan itu. Nah, nanti dia akan bicara soal habit nantinya. Bagaimana kalau untuk membuat orang itu menjadi orang yang jujur, itu Aristoteles mengajarkan ya orang itu harus dilatih untuk berbuat jujur. Jadi sebelum orang ini menjadi orang yang jujur, harus punya habit untuk Untuk terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan jujur. Nantinya kalau itu jadi habit, akan menjadi pribadinya. Jadi makanya saya dikatakan, kenapa saya punya pemahaman, ini dua sisi. Jadi kenapa tetap deontologi ini tidak boleh dipisahkan, kenapa? Karena untuk membuat orang yang jujur, orang itu harus belajar untuk berbuat jujur. Dan bagaimana orang itu bisa berbuat jujur, harus ada tadi nih, dasar-dasar moralnya. Pasti kan ditanya kenapa kok saya ini berbuat jujur? Kan tidak bisa kita cuma berkata, ya supaya kamu jadi orang jujur, itu kan nanti kan circular reasoning nantinya. Ya, jadi ini memang dua sisi mata uang. Tapi memang pertanyaan Pak Hari menolong kita untuk bisa melihat bedanya aja. Makanya saya cuma fokus kepada yang tindakan. Yang virtue etik memang pada kenyataan intinya adalah ini selalu ada pasti. Ya, di mana-mana, baik di kedokteran ada kode etik, termasuk yang dipakai punyanya saya lupa namanya Pak, yang di dokteran itu yang dipakai itu namanya siapa itu, dokter siapa itu, yang dari masa Yunani itu, kodenya sampai lupa saya namanya ini, saya lupa juga. Silakan Pak Dokter. Hippocrates. Iya, sorry ini gejala penuhan diri, banyak nama penting yang saya sendiri akhirnya lupa ini. Ya, nah itu kan bicara soal kalau saya tidak salah itu dia itu tidak spesifik hanya bicara soal tindakan, tapi juga ada karakter di sana dimasukkan. Harus punya care, ya harus peduli kepada kepada menyelamatkan hidup, intinya begitu. Itu kan sebuah tindakan. Tapi itu kan bisa juga dikaitkan dengan karakter dokter. Kalau dokternya memang baik, ya pasti akan menyelamatkan hidup. Jadi ini memang tetap saling terkait, Pak. Itu mungkin dari saya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya lupa saya Pak, sorry Pak. Yang kedua tadi tentang apa Pak? Tentang Agustinus tadi Pak. Oh iya, baik, terima kasih ini diangkat. Jadi memang Agustinus kan memang bicara soal the order of love ya, ordo amoris itu ya, tatanan cinta ya. Jadi memang bicara soal nantinya kan kalau kita lihat dari sisi etis ya, itu kan Agustinus kan bicara sebenarnya begini. Seharusnya kita kan memang memprioritaskan cintanya Tuhan, makanya paling atas ya toh. Tapi yang jadi masalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa, itu terbalik, ordernya itu terbalik. Kita tidak lagi menaruh Tuhan di atas, tetapi malah yang sesuatu yang materi ini, yang inanimate object ini ya, objek-objek yang dari hidup ini itu yang malah kita jadikan yang nomor satu. Jadi ini kan bicara soal bagaimana kita seharusnya menata kasih kita kepada Tuhan. Apalagi kan sesuai dengan Matius tadi itu bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tetapi kita lebih kepada mengasihi yang malah bukan sesama malahan ya toh. Kita mengasihi barang, mengasihi kekuasaan, mengasihi uang dan sebagainya. Jadi ini memang bicara yang berbeda Pak dengan yang Joseph Pelajar. Joseph Pelajar itu sebetulnya banyak orang yang akhirnya menjadikan itu dasarnya yaitu cinta yang lebih kepada soal emosi itu menjadi pokoknya cinta. Yang penting saya lakukan apa-apa pokoknya cinta. Beda dengan yang Agustinus katakan ini bicara soal
bagaimana kita bisa menata cinta kita itu. Jadi sebetulnya belajar itu malah nantinya menjadikan ordo amoris ini terbalik. Kita malah lebih didorong untuk mencintai ya yang menyenangkan diri kita sendiri, ya toh, dengan melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita. Yang seharusnya Agustin malah katakan itu tidak boleh terjadi mestinya. Ya, itu mungkin Pak tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Amos, dan semoga menjawab dari pertanyaan Dr. Hari ya, yang ada di Malang. Sebelum saya ke Dr. Goris Lewoleba, bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya secara langsung, boleh menekan tombol raise hand yang sudah tersedia di Zoom. Sekali lagi, bagi sahabat yang ingin bertanya langsung, boleh menekan tombol raise hand, dan nanti saya akan persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Amos Winarto. Kepada Dr. Goris Lewoleba, silakan Pak Goris. Mas Dimas, Pak Dr. Amos yang terkasih, luar biasa pencerahan pada malam hari ini berkenan dengan etika yang memberikan sudut pandang yang lebih terbuka untuk memahami realitas. Ada dua pertanyaan Pak Amos. Yang pertama itu terkait dengan moral realis, sehubungan dengan bagaimana kita bisa memahami moral realis sebagai salah satu hasil tindakan Tuhan. Kemudian dalam kenyataan hidup, keseharian hidup kita, katakanlah di Indonesia ini, bagaimana kita memahami realitas moral di mana sebagian masyarakat membolehkan atau mengglorifikasi membunuh sesama atas nama kehendak Tuhan. Bahkan membunuh sementara meneriakan adagium daripada ajaran agama. Bagaimana kita bisa memahami realitas moral seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, soal teleologis egois. Dengan ilustrasi sebagaimana di pesawat, ketika kita naik pesawat ada pengumuman dari pramugari tentang ketika tekanan udara turun, maka tabung oksigen muncul. Yang pertama diselamatkan adalah diri kita sendiri dulu, baru anak. Sementara kita memahami dalam kenyataan bahwa skala prioritas keselamatan adalah orang yang paling rentan. Lalu kalau misalnya yang lebih kuat keselamatannya berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri pada saat yang sama, yang rentan keselamatannya sudah lewat. Bagaimana kita bisa memahami fenomena ini? Mohon pencerahan Pak Dr. Amos. Terima kasih. Ya, silakan. Langsung, Pak Dimas. Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi memang sekali lagi etika itu kan mencoba untuk mempelajari ya fenomena-fenomena yang ada, ya. Dan akhirnya kan memang di lapangan kan memang terbukti itu bahwa memang ada orang yang menganggap dia itu melakukan ini walaupun itu mungkin dipandang salah oleh orang lain, tapi bagi dia itu adalah benar karena itu adalah tindakan diperintahkan oleh Tuhannya sendiri. Dan itu kan seharusnya sebetulnya kan juga terjadi juga ya dalam kekristenan kan juga di dalam sejarah itu kan terjadi yaitu di perang salib itu. Ya. Misalkan katakanlah kita mungkin pernah bagi yang pernah mempelajari aturan-aturan hidup keagamaan Kristen, misalkan pernah mungkin bacanya bukunya The Rule of Saint Benedict. Dia akan menuliskan menjadi seorang Kristen itu harus begini intinya yang baik gitu ya, yang sesuai dengan yang sesuai dengan keyakinan iman, mengikut Tuhan dan sebagainya, itu sederhana gitu ya. Dan salah satu rule of Benedict itu ketika kita cuci piring pun kita bisa hidup di hadapan Tuhan ya. Intinya kan rule of Benedict itu menolong kita untuk living in the presence of God. Bagaimana kita ini bisa hidup di hadapan Tuhan bahkan di dalam hal-hal yang rutin yang sederhana kita lakukan termasuk cuci piring. Nah, tetapi ya penulis buku ini juga Santo Benedict ini
ya bagi teman-teman kita Katolik, Santo Benedict, itu juga adalah seorang pengkhotbah yang ulung di zaman Perang Salib yang ketiga, yang meminta supaya orang-orang Kristen itu ikut berperang. Ya, kenapa? Karena ini yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi peperangan itu terjadi juga dilakukan karena keyakinan itu adalah perintah Tuhan. Jadi memang secara etis, kalau kita ditinjau secara etis keilmuan, itu memang ada. Kenyataannya memang ada bahwa orang-orang Kristen sendiri pun melakukan sesuatu itu dianggap benar. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Bahkan saya pernah mendengar, ya, saya tidak tahu nih betul atau enggak. Saya cuma pernah mendengar. Tapi contoh ini cuma menjadi tadi itu bahwa keyakinan seperti itu pun tetap ada. Ada seorang hamba Tuhan, ya, saya tidak perlu sebutkan di kota yang mana, ya, itu menceraikan pasangannya, ya, kemudian menikah dengan jemaatnya sendiri. Itu dasarnya dipakai kenapa? Karena ini dia perintah Tuhan. Dari mana dasarnya? Dia meneladani Hosea. Hosea diperintahkan Tuhan bahkan untuk mengawini pelacur. Nah, ini kan ada. Jadi ada memang yang punya pemahaman seperti itu. Nah, bagi saya adalah fenomena-fenomena terjadi ini itu nantinya kembali apakah kita bersedia untuk mengkritik diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita yang katakanlah ya, saya kalau mengkritik tadi itu ya, teman-teman yang meyakini dia membunuh itu demi Tuhannya, saya kalau mengkritik mereka tetap tidak akan rewes kritikan saya. Kenapa? Ya karena bagi dia itu benar, karena itu perintahnya Tuhan. Dan kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, secara khusus kekristenan itu terbuka terhadap kritik. Dan inilah yang mendorong kita bisa maju, dan ketika kita tahu itu salah, ya jangan dilakukan lagi. Makanya kan ketika kita tahu perang salib itu adalah sebuah hal yang memang keliru yang seharusnya tidak dilakukan di dalam kekristenan, kita kan akhirnya kan juga tidak pernah akhirnya menjadikan perang apapun, termasuk perang dunia pertama, perang dunia kedua itu menjadi semacam perang agama Kristen. Apalagi di perang dunia kedua itu yang diperangi adalah negara Kristen. Jerman itu kan negara Kristen. Nah, ini mungkin masukan dari Pak Goris memang mengingatkan kita bahwa ya fenomena itu ada sampai sekarang itu ada. Karena memang secara keilmuan etis itu memang bisa terjadi itu. Kalau orang sudah katakanlah begini ya, misalkan ya, paling gampang sudah. Saya kalau berkata kepada Bapak Ibu, tadi malam saya itu diimpeni, mimpi Tuhan Yesus datang ke saya dan berkata, Amos, ya, kamu kasih tahu ya, nanti waktu acara webinar ini bilang bahwa mereka diminta untuk memberikan persembahan, ngirim ke rekening kamu masing-masing satu orang, tidak banyak-banyak kok, 500.000 saja. Untuk apa? Untuk membantu pelayanan kamu. Jadi terus kemudian saya ngomong, saya tadi malam dapat mimpi Tuhan Yesus memerintahkan kepada saya untuk ngomong kepada Bapak Ibu, saya ini pelayanan saya sama Tuhan itu didukung melalui persembahan Bapak Ibu. Jadi tolong bisa di rekening itu ngasih masing-masing ngirim 500.000. Saya ngomong itu kenapa? Karena saya meyakini bahwa itu perintah Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita mengkritisinya? Ya Bapak mungkin bisa bilang, saya tidak percaya itu, ya monggo. Tapi kalau saya ngaku gitu kan, kita kan tidak pernah bisa memastikan, ya toh. Itu betul atau enggak. Saya memang bisa bohong, atau saya memang tidak bohong, tapi kan ini tergantung Bapak Ibu juga, apakah Bapak Ibu mau percaya sama saya enggak. Dan seringkali kan terjadi kan, yang sering terjadi, ya kita tidak menelaahnya secara etis, tapi yang sering terjadi kita itu menelaahnya secara subjektif. Apa itu maksudnya? Bahwa tergantung kalau orang itu pemimpin saya, dekat sama saya, baik sama saya, apapun yang dikatakan pasti betul. Nah itu kan kalau kita lihat secara etis itu kan kelihatan sekali bahwa akhirnya jatuh kepada
subjektivisme itu tadi. Nah, itu sih mungkin tanggapan saya, Pak Boris ya. Baik, terima kasih, Dr. Amos. Sama-sama. Bagi sahabat sekalian, masih ada waktu untuk menanyakan secara langsung kepada Dr. Amos Winarto. Saya ke Pak Jeff Joris terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Siboya dan ke Bung Denny Carolus ya. Silakan, Bung Jeff. Bisa langsung di-unmute, Bung Jeff. Mas, Ya. saya belum ada pertanyaan. Tadi hanya mau cari itunya aja. Oh, Ya, pertanyaannya. baik. Saya pikir tadi raise hand. Baik. Sekarang saya coba ke Pak Luhut Siboya yang ada di Jakarta. Silakan, Pak Siboya. Ya, terima kasih, Michelle. Apa kabar? Apa kabar, Pak Siboya? Baik-baik aja ya. Pak Amos, saya mau mendalamin sedikit lah, gitu ya. Dari pengetahuan moral tadi ada moral anti realitas ya, ada moral skeptik, ada moral realis. Ya. Nah, yang saya anggap ini kita moral realis dulu lah, gitu ya. Artinya kita menerima bahwa kebenaran moral itu bersifat universal. Gitu ya. Nah, penjelasan Bapak selanjutnya itu menyatakan ada terbagi tiga, ya, gitu ya. Hasil tindakan-tindakan manusia, gitu ya, yang ada produk insting, akibat evolusi dan konsensus tadi Bapak ambil Ken, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu hasil tindakan Allah, yang berikutnya itu sejak kekekalan. Nah, kalau kita mau lari ke tema kita, etika Calvinisme, itulah ya. Yang saya tangkap itu bahwa pengikut Calvinis ini mengakuin bahwa ada moral yang berlaku secara universal bagi pengikut Calvin, paling tidak kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira yang kebayang saya ini terbentuk atas tiga kelompok tadi. Nah, yang pertama tentunya yang sejak kekekalan. Nah, kebayang saya mungkin orang-orang Calvinis ini kalau dia menerima bahwa manusia itu diciptakan pria dan wanita dari kekekalan, berarti dia nggak menerima di luar itu, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya lagi mungkin ada yang beberapa seperti itu. Nah, kemudian ada yang beberapa tindakan-tindakan Allah, hukum-hukuman Tuhan ya, yang melakukan kasih gitu ya, kasih Tuhan Allahmu, kasih sama manusia, dan mungkin mengambil beberapa ajaran-ajaran Paulus, misalnya ya, kita harus bekerja, kalau tidak bekerja kita tidak wajar untuk tidak berhak untuk dapat makanan dan sebagainya. Nah, mungkin ada juga nanti turunan-turunannya itu tindakan-tindakan manusia. Nah, dari situlah terbentuk etika Calvinis menurut saya ya. Nah, kira-kira jalur pemikiran saya ini agak di track yang benar atau nyimpang, kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Silakan, Dr. Amos. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang Pak Luhut sudah berada di track yang betul, Pak ya. Ya, cuma nanti ketika kita bicara soal etika Calvinisme itu sebetulnya dalam studi ya, studi etika Calvinisme ya, secara khusus ya. Nanti akan saya tunjukkan, Bapak akan menemukan bahwa sebetulnya mereka itu hanya mendasarkan, ya, katakanlah misalkan kenapa orang Calvinis itu berlaku jujur, katakanlah kenapa orang Calvinis itu rajin bekerja, kenapa orang Calvinis itu suka berhemat, ya, itu sebetulnya nanti mereka hanya mendasarkan pada satu doktrin saja. Nah, ini nanti makanya kita akan coba analisa nantinya. Dan yang menjadi dasar mereka adalah doktrin predestinasi. Jadi Weber mengatakan, dan itu kemudian terus diikuti oleh kebanyakan peneliti ilmu sosiologi, bahwa Calvin karena orang-orang Calvinis karena mempunyai keyakinan sudah ditetapkan sebagai orang-orang pilihan Tuhan,
itu mereka menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang rajin bekerja, orang-orang yang suka berhemat. Nah, nantinya akan saya jelaskan ya, kenapa kok bisa sampai ke sana dari orang pilihan menjadi orang yang tadi itu rajin bekerja, suka berhemat dan sebagainya. Itu linknya itu apa? Nah, itu Weber dan yang lain-lain itu akan berusaha menjelaskan nanti linknya itu. Dan ilmu etika kan nanti kan berusaha untuk menganalisa sampai sejauh mana ini bisa dipertanggungjawabkan, sampai di mana ini hanya sekedar generalisasi, ya, sampai di mana ini hanya bersifat deskriptif, sampai di mana ini bersikap normatif, ya, dalam arti kalau kamu ingin kaya, kamu jadi harus seorang Calvinis, apakah memang tujuannya itu juga seperti itu nantinya? Itu nanti kita akan diskusikan. Tapi yang Bapak katakan memang ya jalurnya memang namanya seperti itu. Kita ini kan coba melihat bahwa kenapa ada sebuah perilaku seperti ini itu terjadi, khususnya bagi orang Calvinis. Makanya namanya kan etika Calvinisme, kenapa kok orang Calvinis itu suka berhemat? Intinya begini, etika Calvinisme nanti itu lebih berbicara soal perilaku orang-orang Calvinis di dalam dimensi ekonomi. Itu sebetulnya, Pak. Baik, saya pikir sudah cukup menjawab ya Pak Sibo ya. Ada satu lagi, tapi nanti aja kalau ada yang mau bertanya yang lain. Ya. Baik, terima kalau kasih. Masih ada waktu nanti satu lagi. Baik Pak Siboya. Sudah lama nggak berjumpa Pak Siboya, ini sahabat saya ya, sahabat lama. Oke, sekarang sebelum saya ke Pak Buce ya, yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan juga via room chat, tapi nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Saya ke Bung Denny Caroles yang ada di Blitar, nih, seorang dosen ilmu politik ya. Bung Denny Caroles, silakan Bung Denny. Oke, Shalom Pak Amos Nata, Shalom. Ya. Shalom. Saya tadi juga sempat membuka buku ini, Konsep Berpolitik Orang Nasrani. Nah, saya mau bertanya pada Pak, kenapa Pak? Ya, silakan. Amos, bahwa Jean Calvin dulu seingat saya itu dia juga seorang filsuf, juga seorang Gintra juga ada, bahkan di Wikipedia juga ada, dia juga seorang pendeta di dalam perkembangan kekristenan di Perancis dan di Swiss. Nah, saya tuh ingin tanya tentang sejarah, karena kebetulan di negara-negara Eropa seperti bekas penjajah kita Belanda, Koninkreuze di Nederlanden, itu justru malah banyak sekali, setahu saya itu banyak sekali Protestan Calvinis. Nah, kemudian ketika Raja Willem I itu di Belanda, itu setahu saya juga pernah menerima ajaran-ajaran politik yang kebetulan tuh membaur antara ajaran di Belanda dengan Calvinis. Bahkan di India Belanda waktu itu, Netherlands itu juga ada juga muncul ajaran Kristen Protestan yang beraliran Calvinis. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau di Belanda, di Belgia, Calvinis itu tumbuh subur, apakah pemahaman Calvinis secara politik tadi yang diterapkan di Belanda, di Belgia, itu menjadi asumsi bahwa bangsa Eropa Barat, wilayah Eropa Barat, itu termasuk Prancis di sini, termasuk Belanda, Belgia, termasuk Jerman bagian barat. Itu ketika era kekaisaran Romawi Barat itu Romawi Suci, Holy Roman Empire menganut pemahaman Calvinis secara gereja dan secara politis. Karena beliau juga seorang filsuf. Mohon penjelasannya tentang sejarahnya juga dan perkembangan pemahaman Calvinis di Eropa Barat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Dan semoga hati. Silakan Pak Amos. Ya, sebetulnya memang itu nanti rencana mau saya jelaskan di pertemuan yang kedua ya, sejarah Calvinisme itu sendiri ya. Sederhananya kalau mau diringkas cepat gitu ya, sebetulnya istilah Calvinisme itu dalam studi yang saya lakukan itu istilah yang anakronistik ya, jadi itu istilah yang salah kaprah.
Ya, karena secara historis dan secara teologis itu ya nanti intinya saya akan tunjukkan bahwa itu sebenarnya sebuah istilah yang perlu berhati-hati untuk kita gunakan. Karena orang bisa salah paham nanti. Karena apa? Karena Calvin sendiri itu tidak pernah punya keinginan untuk jadi pengikut. Dan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Calvin itu malah sebetulnya di zamannya Calvin sendiri itu dikritik, ya. Tidak bisa, orang-orang yang melakukan reformasi ini tidak mau disebut sebagai tokoh atau leader dari sebuah gerakan. Ya. Calvin sendiri ketika mati pun tidak mau makamnya itu diberikan nisan. Jadi makamnya Calvin itu tidak ada namanya Calvin. Jadi itu mungkin secara historis nanti kita akan lihat lagi pertemuan berikutnya. Sebenarnya begini, kalau kondisi historis di sana ya, itu sebetulnya ada namanya yang ini perjanjian di tahun sekitar abad ke-16 atau 17 itu ya, yang mengatakan bahwa agama penguasa itu adalah agama yang berlaku di wilayahnya. Jadi katakanlah kalau penguasanya itu Katolik Roma, maka agama itu yang juga diberlakukan di wilayahnya. Jadi kalau ada orang-orang beragama lain di wilayah itu, disuruh keluar. Nggak boleh. Ya. Jadi makanya ketika katakanlah Calvin itu di Jenewa, reformasi Swiss, maka memang hanya orang Reform yang boleh ada di sana. Orang-orang Katolik Roma tidak boleh ada di sana. Karena orang-orang Katolik Roma pun, negara Katolik Roma pun juga melarang orang-orang Reform ada di sana. Sehingga makanya kasusnya Michael Servetus, yang seringkali salah pahami, ya karena memang konteks historis seperti itu. Michael Servetus itu bukan Katolik Roma, bukan Reform, ya tidak ada tempat. Dia kalau memang mau ke Swiss, ya jadi Reform, tapi dia tidak mau. Dan dia mau jadi Katolik juga tidak mau. Dan dia ngotot tidak mau meninggalkan Swiss. Ya, agama ya, di mana kamu beragama. Ya kalau kamu aneh-aneh ya. Jadi konteks seperti itu, Pak. Jadi ya ketika penguasanya pas Reform ya semua Reform. Kalau tetap mau tinggal ya akan ada penganiayaan. Ya. Jadi pada zaman itu memang politik dan agama itu identitas. Baik. Zaman itu. Baik, nanti Pak Dan Amos saya percaya orang-orang Kristen sekarang kan enggak sudah. Ya. Ya. Kita kan kita bersyukur kepada Tuhan, orang-orang Kristen itu kan terus mengkritik diri sendiri. Dan bahaya kalau kita itu enggak mau dikritik. Itu repot itu. Apalagi kalau usaha kita untuk menutup mulut itu dengan melakukan pembunuhan, pembantaian apa itu malah membuat kita enggak bisa jadi lebih baik akhirnya. Ya. Baik. Bung Denny, pertanyaan ini akan dibahas lebih dalam pada sesi kedua, yaitu Keju minggu depan. Mohon bersabar kita semua, karena akan sangat menarik ya bahasan untuk minggu depan. Karena waktu yang sudah semakin mendekati akhir, saya boleh menyapa Pak Buce ya. Apakah Pak Buce bisa menanyakan secara langsung, secara singkat saja pertanyaan yang sudah diberikan. Silakan Pak Buce. Nah, saya nggak bikin nanya tadi, udah janji sama Bu siapa? Sama si Minci. Iya, saya pikir saya mau lihat aja karena ini kali pertama saya bergabung. Terima kasih Pak Amos. Saya tertarik pendapat Pak Goris tadi mengaitkan peristiwa ya. Jadi semacam etika mengangkat pedang, tetapi jelas sekali dalam konteks Matius 26 ketika Petrus itu harus mengangkat pedang, dan itu jelas pernyataan
Kristus waktu itu, sarungkan pedangmu. Saya berpikir malah kalau itu dibenarkan, mungkin ada pendapat saya, kalau Indonesia ini 50% akan muncul juga orang-orang yang seperti tanda petik yang sudah dibubarkan, 3 kata itu gitu ya, 3 huruf itu, ya kan, membawa pedang. Tetapi dalam konteks yang lain, Kristus juga menyatakan dia membawa pedang, bukan dalam arti yang real. Nah, ada penahanan di situ, Pak. Ini terkait dengan etika kekristenan, saya pikir, Pak. Bukan kita menolak keadilan, tetapi tidak dalam konteks pedang yang real gitu loh, Pak. Saya melihatnya seperti itu. Mohon pencerahan Pak Amos kira-kira gitu, Pak. Ya, baik, silakan Pak Amos. Ya, terima kasih Pak Buja untuk pertanyaannya. Jadi begini, saya cuma menyampaikan bahwa kalau kita bisa tahu dasar keyakinan yang membuat dia mempunyai keyakinan, membuat dia melakukan itu akan menolong kita nantinya ketika berdialog di publik. Ya. Karena begini, karena kalau kita misalkan begini, yang satu berkata bahwa saya melakukan ini karena itu memang diperintahkan oleh Tuhan saya. Sedangkan kita mengatakan begini juga, kamu tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena itu juga diperintahkan oleh Tuhan saya. Nah ini kalau kita di ruang publik itu tak akan mungkin ada titik temu. Karena kita bicara soal kaidah yang memang berbeda, tidak bisa sama. Nah sehingga jalan-jalan yang bisa kita lakukan dalam ilmu etika, kita bisa melihatnya dari sisi apa, kita memang tetap secara pribadi kita menganggap itu salah, yaitu karena kan kita memang punya keyakinan bahwa kalau dari Pak Buja kan Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Tetapi kan juga Alkitab sendiri itu kan sebenarnya kan bukan buku etika. Alkitab itu kan bicara soal karya keselamatan. Nah sehingga sebetulnya kita bisa di ruang publik itu tidak berbicara secara langsung dari Alkitab kita, karena kan kalau kita bicara soal kitab suci kan nanti masing-masing bisa berargumen kitab suci saya juga mengatakan yang lain. Nah, kita lebih berbicara kepada, karena Alkitab sendiri juga mengakui, ya, karena ini keyakinan saya juga bahwa hukum moral itu adalah built-in juga di dunia ciptaan ini. Bahwa kita memang harus menghargai hidup manusia. Kita tidak boleh membunuh manusia sembarangan, termasuk mengaku-ngaku itu dari Tuhan. Ya. Nah, dari situ kita bicaranya adalah bicara soal, tadi itu Bapak bicara soal keadilan, bicara soal menghargai hak asasi manusia. Itu kan walaupun dunia ini ya menjadikan hak asasi manusia itu karena konsensus bersama, kita tetap bisa menerima luarannya, walaupun itu akhirnya punya dasar berbeda dengan kita. Tadi saya katakan bahwa dasar keyakinan yang berbeda itu bisa mempunyai luaran yang sama. Apalagi kita orang Kristen meyakini bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, apalagi kalau katakanlah kita punya keyakinan etis, hukum moral itu juga built-in di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Jadi ketika kita memang tahu bahwa membunuh sesama, apalagi menggunakan nama Allah, itu adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, sesuatu yang tidak adil dan sebagainya. Nah, itu kita bisa berbicaranya di sana, Pak. Jadi kita langsung bicara luarannya saja. Jadi yang kita tandingkan itu adalah luaran yang sama itu tadi, bukan dengan keyakinan yang berbeda. Karena kalau bicara soal keyakinan, tidak akan ada titik temu nanti itunya. Karena kan masing-masing kan punya keyakinan yang berbeda. Tetapi kalau ada luaran yang kita sudah akui bersama, itu akan menolong kita untuk bisa berdiskusi dan akhirnya menemukan solusi yang terbaik. Itu sih menurut saya. Karena kalau nanti jadi debat kusir nanti. Ya. Karena nanti mereka juga bisa berpendapat, bahwa itu yang di sana pun yang mayoritas Kristen pun juga ngangkat senjata karena diperintahkan juga oleh Tuhannya. Jadi kan tidak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih Pak Amos. Tampaknya kita harus ke penanya terakhir, yaitu Saudara Nurudin, karena pertanyaan dari Pak Denny Susanto tampaknya akan dibahas secara lengkap oleh Pak Amos di pekan depan, yaitu yang menanyakan tentang apa bedanya etika Calvinis dan etika. Oke, saya langsung ke Pak Nurudin ya, yang ada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Silakan, Bung Nurudin, sebagai penanya terakhir.
Halo? Ya, silakan. Silakan, Mas Nurudin. Ya, Saya kedengaran ya? bisa. Terima kasih, Dr. Amos. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan ini ya. Kajian etika itu kan membayangkan manusia sebagai makhluk bermoral, makhluk moral gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang ini muncul kajian mesin etik, jadi etika mesin. Jadi apakah satu, mesin itu dibayangkan juga bisa memiliki etika, dan yang kedua, apakah mungkin misalkan etika itu yang tadinya subjek adalah manusia, kemudian dia ditanamkan di mesin. Misalkan kalau mungkin dalam konteksnya sekarang mungkin big data dan lain-lain, apakah itu mungkin gitu? Kira-kira mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurudin pertanyaannya. Jadi kan kalau kita memang bicara soal virtual ya, virtual itu kan pasti berkaitan dengan mesin, gitu. Karena kan kita kan seperti ini. Ini kan kita kan lihat mesin, bukan lihat orang langsung, gitu. Nah, sehingga sebetulnya itu nanti berlaku pada bicara soal kaitannya nanti dengan produk manusianya. Ya. Kalau kita bicara produk manusia, secara etis, itu pasti akan dilihat alasannya mengapa kamu buat itu. Why? Kemudian how-nya juga kan ditelaah secara etis juga. Cara membuatmu bagaimana? Kemudian juga tujuannya juga akan ditelaah secara etis. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi misalkan mengapa kita ini buat laptop? Nah, kemudian caranya membuat juga, tujuannya juga itu nanti etika bisa menganalisa itu. Dan tiap-tiap teori yang dipakai itu nantinya bisa memberikan jawaban yang sama, bisa juga memberikan jawaban yang berbeda. Ya, untuk tiap-tiap teori, misalkan katakanlah kita yang ngambil tadi teori, misalkan teori katakanlah yang etika hasil tindakan manusia itu ya, misalkan teori ini hasil evolusi misalkan. Ya, kenapa kok kita ini buat laptop ya? Karena memang manusia kan semakin modern, itu pasti harus diperlengkapi juga dengan peralatan yang modern. Itu jawaban dari pertanyaan mengapa kok kamu buat laptop. Dan cara buatnya bagaimana? Ya, cara buatnya dengan menggunakan peralatan-peralatan modern sejauh itu ya mencapai tujuannya. Tujuan misalnya apa? Supaya memperlengkapi manusia ini bisa lebih modern. Sehingga caranya kalaupun caranya itu katakanlah kita ini mengeksploitasi alam, kita ini menggunakan ini buruh yang dibayar dengan tidak adil, tidak fair, yang penting produknya jadi. Nah, itu bagi mereka yang katakanlah mempunyai teori etis bahwa sesuatu itu bisa dilakukan karena hasil evolusi manusia, ya itu is okay bagi mereka. Jadi semua tetap bisa dikaji secara etis, Pak. Cuma sekarang nanti seperti saya katakan, kan ada berbagai dasar teori yang bisa kita mau pakai. Nah, katakanlah saya mau masukkan gambar sederhana di film science fiction itu kan otaknya kita aja kan bisa dikeluarin gitu ya toh, ditaruh di tabung begitu ya toh. Nah, katakanlah ada seorang ilmuwan ingin mencoba itu. Nah, itu kan dia kan ketika nulis proposalnya itu harus menjelaskan juga nantinya soal etis ini nanti. Karena itu nanti kan akan dikaji juga oleh katakanlah dia kalau mencari dana gitu ya toh, proposalnya itu ditujukan kepada siapa gitu, itu pasti akan dikaji. Dan yang mengkajinya pun juga nanti akan punya dasar teori yang belum tentu sama dengan dasar teori yang digunakan oleh ilmuwan ini. Dan kalau dasar teorinya berbeda, belum tentu ini proposalnya bisa goal. Karena dasar teori yang sama pun aja bisa diperdebatkan ya, apalagi dasar teori yang berbeda. Katakanlah kalau ilmuwan ini dasarnya adalah evolusi, sedangkan yang mengkaji ini dasarnya adalah perintah ilahi. Menganggap bahwa kalau manusia itu tidak boleh delegel misalkan begitu ya, atau ya jelas proposalnya pasti tidak akan goal. Nah, tapi maksudnya begini, ilmu etika itu adalah ruang di mana kita memang mendiskusikan itu. Karena kalau enggak ya namanya semua keilmuan ya tidak akan bisa berkembang. Karena kalau semuanya di stop, tidak boleh karena apa? Sebelum kita ada kesempatan untuk menjelaskan dan berargumen, ya tidak akan bisa berkembang semuanya. Itu sih Pak menurut saya, Pak.
Kan Baik. seringkali kan orang kan cuma kepingin cepet gampangannya ya, boleh atau nggak boleh gitu ya toh. Padahal kan hidup ini kan nggak semuanya boleh dan nggak boleh. Betul loh? Kan Iya. belum tentu semuanya itu harus boleh dan nggak boleh. Kan ada abu-abu atau merah muda atau apa. Kita kan hidup ini kan harusnya seperti itu mestinya ya toh. Kan kalau cuma putih sama hitam aja ya masa indah gitu ya toh. Kapan ada film yang gambarkan apa? Film cerita yang semuanya hitam putih tapi ternyata kemudian menemukan dunia yang berwarna, itu kan lain sudah anunya apa dampaknya. Itu sih menurut saya sih Pak Nurudin. Ya, terima kasih Dr. Amos atas jawabannya.